Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumi Yunisi. Saya mahasiswa semester 3 dari Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan nge-review pertemuan materi kedua dari Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayanti SHMH. A. Pengertian Hukum Administrasi Negara. Menurut Van Apeldoorn, hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang kedua, menurut Joko Sutomo, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga negara. Selanjutnya, istilah lain dari hukum negara adalah hukum tata usaha negara atau HTUN atau hukum tata pemerintahan sebagai terjemahan dari administrative recht. Selanjutnya, menurut De La Besecoeur-Kahn, hukum administrasi negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi atau beraksi. Maka peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara tiap-tiap warga negara dengan pemerintahan. Lalu menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah suatu gabungan kekuatan-kekuatan yang mengikat badan-badan yang tertinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Hukum administrasi negara dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang pertama sebagai hukum administrasi negara, hukum mengenai operasi dan pengendalian kekuasaan administrasi ataupun pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi. Yang kedua, sebagai hukum buatan administrasi, maka hukum administrasi negara merupakan hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan undang-undang. Lalu selanjutnya, menurut JBJ Tenberg, HAN adalah perpanjangan hukum tata negara atau sebagai hukum sekunder yang berkenaan dengan keanekaragaman lebih mendalam dari tatanan hukum publik sebagai akibat pelaksanaan tugas oleh penguasa. Dan pada akhirnya, hukum administrasi negara itu muncul sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan. Lalu menurut Chaj Kortmaan, hukum administrasi negara dapat berbeda dari negara yang satu dengan negara yang lain. Akibatnya, 1. Perbedaan persoalan kemasyarakatan dan pemerintahan yang dihadapi oleh penguasa. Yang kedua, perbedaan sistem politik. Lalu yang ketiga, perbedaan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Lalu selanjutnya yang keempat, perbedaan hukum tata negara yang menjadi sandaran hukum administrasi negara. Menurut G. Pringgodigio, pada dasarnya menekankan bahwa hubungan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan administrasi dipegang oleh presiden. Maka pengertian hukum administrasi dalam arti luas terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, hukum tata pemerintahan adalah hukum yang pada hakikatnya merupakan pengatur tata pelaksanaan pemerintahan atau pelaksanaan undang-undang yang telah menjadi kekuasaan lembaga eksekutif. Yang kedua, hukum administrasi negara dalam arti sempit, yaitu hukum yang mengatur perihal pengurusan kerumah tanggaan negara secara intern. Yang ketiga, hukum tata usaha negara, yaitu hukum yang mengatur perihal persuratan dinas, kerahasiaan kedinasan dan jabatan, lalu pendokumentasian, pelaporan dan pencatatan sebagai segenap aktivitas negara, serta peristiwa yang telah terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan. Lalu selanjutnya B, kedudukan hukum administrasi negara dalam ilmu hukum, yaitu hukum administrasi negara termasuk hukum publik, karena hukum administrasi negara bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang merupakan kewajiban administrasi negara. B, hukum administrasi negara yaitu Eropa kontinental. A. William Koenig Nenbald, yaitu hukum administrasi negara adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang seluk-beluk hal ihwal kehidupan lembaga eksekutif. Definisi tersebut mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama kumpulan peraturan hukum, yang kedua hal ihwal kehidupan lembaga eksekutif, yang ketiga seluk-beluk ini hanya dititik beratkan pada lembaga eksekutif. Lalu selanjutnya, hukum administrasi negara meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi atau pemerintahan atau kekuasaan eksekutif.
Pada awalnya, hukum administrasi negara merupakan satu kesatuan dengan hukum tata negara. Keadaan berubah pada abad 19 di mana berdiri sendiri berpisah dari hukum tata negara. Lalu latar belakang lahirnya hukum administrasi negara sebagai ilmu pengetahuan berdiri sendiri terpisah dari hukum tata negara. Latar belakang lahirnya hukum administrasi negara sebagai ilmu pengetahuan berdiri sendiri dikondisikan oleh keadaan di antaranya yaitu yang pertama timbulnya negara-negara kesejahteraan atau welfare state, yang kedua bertambah banyak peraturan-peraturan administrasi negara yang harus dibuat sebagai dasar untuk segala tindakan-tindakan administrasi negara dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk kesejahteraan umum. Yang ketiga, ikut campurnya pemerintahan segala lapangan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.